Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Awan badai telah menyebar sampai menutupi radius 100 kaki, sementara kekuatan mengamuk di dalamnya. Bahkan ahli 5 Yuan Nirvana yang kuat sekarang pucat pasi. Mereka bisa merasakan kekuatan penghancuran sejati dari dalam awan itu. Semua orang sekarang tahu niat Lindong. Dia benar-benar berencana untuk menahan 3 ujian kesengsaraan petir angin pada saat yang bersamaan. Tidak akan ada orang normal yang berani melakukan hal seperti itu. Tentu saja, orang biasa bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan seperti itu. Jumlah energi mental yang diperlukan untuk memanggil 3 ujian kesengsaraan petir angin secara bersamaan sangat menakutkan. Artinya, energi mental dari individu yang memanggil ujian kesengsaraan harus ditekan secara terus-menerus dan kuat. Selain itu, tidak ada energi mental yang bisa bocor keluar di tengah jalan. Ini harus dilanjutkan sampai cukup untuk memanggil 3 ujian kesengsaraan petir angin sebelum membiarkan semuanya benar-benar meletus. Jika Lindong mampu menahan 3 ujian kesengsaraan petir angin yang ditumpuk ini, energi mental Lindong akan dengan cepat melambung sampai mencapai 4 tingkat master simbol surga. Tentu saja, jika dia gagal, dia akan segera diledakkan oleh kesengsaraan angin petir yang tak tertandingi ini hingga tidak ada yang tersisa. Para ahli dari wilayah Suan Barat juga menyaksikan awan guntur menyebar ke langit dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Fluktuasi yang menakutkan yang dipancarkan oleh awan badai menyebabkan hati mereka melompat ketakutan. Apa yang coba dia lakukan? Ucap Chang Wei mengerutkan kening dalam-dalam. Dia ingin tertawa dan mengejek Lindong, tapi sekarang ada tekanan tak terduga di dalam hatinya. Mata Chang Wei memandang ke arah Cao Yu di depan. Melihat wajah Cao Yu yang agak gelap, dia bisa mengatakan bahwa Cao Yu merasa sedikit gelisah. Kakak Cao, mungkin kita harus mengawasi dan menunggu untuk sementara waktu. Awan badai itu terlalu menakutkan. Bocah itu pasti tidak akan bisa menerima ujian ini dengan kekuatannya. Jika kita menyerang dengan tergesa-gesa, kita mungkin akhirnya ditipu. Dia mungkin mencoba menggunakan semacam taktik untuk mendorong kita menyerang, membuat kita membantunya melawan ujian kesengsaraan angin petir. Lalu dia mendapatkan keuntungan dari itu, ucap Chang Wei. Mata Cao Yu menyipit. Tatapannya tertuju pada sosok yang duduk di bawah awan badai. Saat ini, Lindong sudah menutup matanya. Tampak seolah-olah dia membuat persiapan untuk bertahan dalam ujian. Sepertinya apa yang dikatakan Chang Wei memang rencana yang cukup bijak. Namun, mengapa dia merasa sedikit tidak nyaman? Kita tidak bisa menunggu lebih lama, ucap Cao Yu tiba-tiba mengeras. Dia adalah orang yang menentukan, maka begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan ragu sama sekali. Segera dia melangkah maju dan tangannya mulai membentuk segel dengan kecepatan kilat. Segel arai surgawi, simbol mengunci surga, teriak Cao Yu. Setelah itu, riak mengejutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Dan dalam sekejap, banyak garis retak mulai muncul saat rantai cahaya hitam raksasa meluncur keluar dengan eksplosif melalui retakan. Rantai cahaya hitam bergegas keluar dalam sekejap. Itu dengan cepat menyeberang satu sama lain di langit. Dengan cepat berubah menjadi simbol hitam. Simbol hitam besar bergegas keluar, segera membungkus Lindong dari segala arah. Sementara aura menakutkan dengan cepat membentang. Mata tertutup Lindong perlahan terbuka ketika simbol hitam besar ini bergegas. Dengan segera, sudut-sudut mulutnya perlahan terangkat sedikit. Simbol hitam besar dengan cepat terbang ke wilayah awan guntur di bawah sorot mata orang banyak. Namun, ketika simbol ini berada dalam radius 10 kaki dari Lindong, awan badai mengepul di langit bergetar. Sepersekian detik kemudian, petir perak menerangi seluruh tempat. Suara gemuruh yang keras disertai pilar petir besar yang tak terhitung jumlahnya dengan panik jatuh ke bawah. Badai petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di atas simbol hitam besar dan gelombang demi gelombang riak liar dan kasar yang tak terlukiskan menyebar keluar. Dengan paksa memukul simbol hitam saat itu dengan cepat meredup. Kekuatan menakutkan dari ketiga ujian kesengsaraan yang ditumpuk akhirnya telah ditampilkan pada saat ini. Simbol hitam itu semakin redup. Akhirnya banyak retakan muncul sampai simbol meledak dengan keras. Tubuh Cao Yu tersentak ketika simbol hitam itu meledak terpisah. Erangan lalu dipancarkan dari mulutnya. Dia jelas menderita beberapa reaksi. Segera wajahnya menjadi sangat gelap.
untuk benar-benar memanggil 3 uji coba, sungguh taktik yang brilian. Namun, bukankah kamu takut tidak akan bisa menghadapi hal mengerikan yang kamu panggil ini? Ucap Chow Yu dengan gelap. Saya tidak perlu berurusan dengan ujian kesengsaraan petir angin, karena ini akan digunakan untuk menghabisi Anda. Ucap Lindong menatap wajah Chow Yu yang bengkok. Senyum aneh muncul di wajah Lindong. Namun, seringai mengejek muncul di wajah Chow Yu. Dia tidak percaya bahwa awan badai akan menyerangnya jika dia tidak meluncurkan serangan. Saat ini, orang yang akan menghadapi ujian adalah Lindong dan bukan dia. Senyum aneh di sudut mulut Lindong tumbuh lebih lebar. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat awan badai yang sekarang membentang beberapa ratus kaki saat kedua tangannya perlahan terbuka. Segera, gelombang cahaya hitam melonjak keluar, berubah menjadi lubang hitam raksasa di atas kepalanya. Kekuatan unik tiba-tiba membentang dari lubang hitam. Seketika, awan guntur di langit mengecil. Detik berikutnya, awan guntur berguncang keras dan tak terhitung banyaknya petir besar sekali lagi turun. Kali ini target mereka adalah Lindong. Petir mengerikan muncul tercermin di mata Lindong, sementara dia membentangkan tangannya. Lubang hitam besar di atas kepalanya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat saat gelombang kekuatan meletus. Petir yang awalnya bergegas menuju Lindong tiba-tiba berubah arah pada saat ini ke lubang hitam yang sangat besar. Badai petir yang tak terhitung jumlahnya masuk ke lubang hitam. Namun, itu tidak menyebabkan ledakan apapun, hanya suara gemuruh keras yang keluar. Sementara itu, di bawah lubang hitam, Lindong benar-benar tidak terluka. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong benar-benar dapat menerima ujian kesengsaraan petir angin yang menakutkan. Kakak Chow, situasinya semakin kacau. Kita harus segera memanggil kakak Motong dan yang lainnya yang menjaga di luar ruang ini. Ucap Chang Wei berteriak dengan suara rendah. Ekspresinya berubah drastis saat menyaksikan adegan misterius ini. Wajah Chow Yu gelap. Matanya terpaku pada Lindong yang tetap baik-baik saja dalam menghadapi badai petir. Sementara kegelisahan di dalam hatinya tumbuh semakin besar. Setelah merenung sejenak, akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Chang Wei buru-buru mengambil bola cahaya dari tas Qian Kun setelah melihat Chow Yu mengangguk sebelum dengan cepat menghancurkannya. Segera cahaya keemasan bergegas keluar, menggali ke dalam ruang di sekitarnya sebelum menghilang. Anak nakal yang menyebalkan. Ketika kakak Motong masuk, hanya kematian yang akan menunggumu. Bahkan jika kau benar-benar berhasil bertahan dari 3 ujian ini. Gumam Chang Wei saat dia melihat cahaya keemasan menghilang. Cahaya emas menuju wilayah spasial hitam di luar medan perang kuno. Itu mungkin untuk memasuki wilayah Suan Timur jika seseorang keluar dari ruang ini. Pada saat ini, 10 sosok diam-diam duduk dalam ruang kegelapan ini. Tubuh mereka merilis riak yang sangat mencengangkan. Riak yang jauh melebihi dari Lindong bahkan kelompok Chow Yu. Cahaya emas tiba-tiba bergegas menuju kegelapan. Setelah itu, sesosok manusia meraihnya. Kakak Motong, sepertinya Chow Yu dan yang lainnya telah menemui masalah. Ucap orang yang telah menerima cahaya keemasan berkedip saat dia mengangkat kepalanya dan menoleh ke depan. Ada sosok kurus duduk di tempat itu. Di pangkuannya ada pisau hitam besar. Mata yang tertutup dari sosok itu perlahan terbuka. Dia sedikit menyerngit dan berkata, "Kita harus menjaga tempat ini untuk berjaga-jaga." Dia berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepala dan melanjutkan, "Lupakanlah, saya akan pergi. Sisanya kalian harus tetap di sini," ucapnya. Dia kemudian perlahan berdiri. Namun, tepat ketika dia hendak bergerak, matanya tiba-tiba menyusut. Dia menoleh hanya untuk melihat seberkas sinar tiba-tiba muncul dalam ruang kegelapan saat aura yang tajam sepertinya merobek ruang ini. Di tempat di mana cahaya telah merobek ruang, selusin sosok bergegas masuk. Seorang tokoh anggun memimpin mereka, sementara tawa yang jelas dan elegan samar-samar bergema dari kejauhan. "Motong, Anda telah menempuh perjalanan yang sangat jauh dari wilayah Suan Barat ke tempat ini. Wilayah Suan Timur kita setidaknya harus melakukan tugas kita sebagai tuan rumah, bukan?" ucap suara anggun itu. Ekspresi pria yang membawa pedang hitam itu perlahan-lahan berubah menjadi serius. Matanya mengandung ketakutan yang tidak bisa disembunyikan saat dia menatap sosok di bagian paling depan. "Ling Qingsu, saya tidak menyangka bahwa Anda telah dikirim ke sini," ucap Motong. Badai petir berkecamuk antara langit dan darat. Tak terhitung pilar petir liar dituangkan dari awan badai sebelum menuju sosok di bawahnya dari segala arah. Namun, setiap kali pilar-pilar petir ini akan menyentuh sosok itu akan diseret ke dalam lubang hitam besar yang berputar cepat di atas sosok itu.
Lindong telah menerima semua petir itu. Semua tatapan di puncak gunung mengandung kejutan yang kaya saat mereka menyaksikan adegan ini. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayai bahwa Lindong telah benar-benar memblokir ujian kesengsaraan petir angin yang bahkan akan ditakuti oleh ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Bagaimana ini mungkin? Gumam Liu Bai dan sisanya. Namun, kegembiraan yang lebat segera muncul di mata mereka. Lindong sekali lagi menunjukkan pada mereka apa yang disebut dengan keajaiban. Kekuatan dari lubang hitam itu tampaknya adalah kekuatan menelan sekte Tao Tie. Mungkinkah Lindong telah benar-benar merebut kekuatan menelan Tao Tie dari Song Sen ketika mereka bertarung sebelumnya? Ya, sepertinya begitu. Benar-benar orang yang menakutkan. Ucap percakapan-percakapan orang di puncak gunung. Little Martin mendengar ini dari sekelilingnya. Ekspresi aneh juga melintas di matanya saat dia menyaksikan Lindong di langit. Dia tertawa pelan. Orang ini benar-benar tidak terduga. Dengan pemahaman Little Martin, dia secara alami menyadari bahwa lubang hitam itu bukanlah apa yang disebut kekuatan menelan dari sekte Tao Tie. Sebaliknya, itu adalah kekuatan melahap yang sebenarnya. Namun, untuk menghindari mengekspos simbol leluhur melahap, Lindong dengan sengaja menggunakan kekuatan menelan sekte Tao Tie untuk menutupinya di permukaan. Selain itu, Little Martin bahkan bisa merasakan semacam riak akrab dari dalam lubang hitam itu. Itu adalah jimat batu misterius. Jelas, Lindong telah meminjam kekuatan dari dua benda misterius yang besar ini, simbol leluhur melahap dan batu jimat misterius, untuk menerima petir yang menakutkan. Meminjam kekuatan gabungan dari 3 ujian kesengsaraan petir angin dan menggunakannya sendiri. Gumam Little Martin sedikit meringkuk mulutnya. Hatinya merilis pujian lembut. Pada saat ini, bahkan dia merasa kagum dengan rencana Lindong. Little Martin jelas tahu bahwa Lindong pasti menyimpan taktik ini sudah sangat lama dan mempersiapkannya untuk keadaan darurat. Orang ini selalu senang menyimpan kartu truf yang mengejutkan. Setelah bertahun-tahun pelatihan ini, Lindong jelas bukan lagi pemuda yang lemah dari kota Qingyang. Sementara anak muda lainnya bertindak arogan di masa muda mereka, orang ini sangat berhati-hati dan telah menyiapkan berbagai kartu truf. Ini karena dia jelas mengerti bahwa dia hanya berasal dari kekaisaran tingkat rendah dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Selain Little Martin, tidak ada orang lain yang bisa dia andalkan. Selain itu, tentang Little Martin, ada banyak kesempatan di mana Little Martin tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya karena statusnya sebagai Celestial Demon Martin. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri ketika dihadapkan pada situasi berbahaya. Kakak Chow, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Chang Wei dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak buruk saat mereka menonton adegan ini. Hati mereka jelas sedikit gelisah. Dengan kekerasan liar menyapu tempat ini, mereka bahkan tidak dapat membangun formasi. Apa yang Anda takutkan? Dengan kekuatan saya di puncak 6 Yuan Nirvana dan segel arai surgawi, apakah saya tidak dapat menyelesaikan seorang bocah yang hanya berada di tahap 4 Yuan Nirvana? Ucap Chow Yu dengan dingin dan keras. Chang Wei dan yang lainnya berhenti mengatakan hal lain. Chow Yu benar, dia masih bisa menggunakan kekuatan segel arai surgawi. Itu adalah harta Yuan murni asli. Sementara mereka berbicara, cahaya petir menyinari seluruh tempat. Petir-petir yang tak terhitung jumlahnya dengan liar masuk ke lubang hitam besar itu. Dengan peningkatan petir yang dituang ke dalam lubang hitam, cahaya itu langsung merembes keluar dan menuju Lindong di bawah. Bahkan kulitnya menunjukkan warna hitam hangus dimanapun cahaya itu mengalir. Mata Lindong menjadi sedikit fokus saat dia merasakan rasa sakit yang menusuk yang ditularkan dari tangannya. Ini hanyalah beberapa kekuatan sisa yang telah merembes keluar dari lubang hitam. Dia benar-benar tidak berani membayangkan seperti apa jadinya jika lubang hitam pecah saat ini. Lindong menghembuskan nafas yang dalam. Dia melirik awan badai di langit yang tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Tubuhnya bergetar sedikit dan banyak cahaya hijau melonjak keluar dari dalamnya. Setelah itu, lapisan demi lapisan sisik naga hijau mulai muncul di permukaan tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi armor skala naga yang melindungi tubuhnya. Dengan cara ini, itu akan sangat mengurangi rasa sakit luar biasa yang dideritanya. Intensitas melahap meningkat dengan cepat. Hal ini terus berlangsung selama hampir 10 menit. Pada akhirnya, radius ratusan kaki di sekitar Lindong dipenuhi oleh cahaya petir yang liar dan penuh kekerasan.
Saat ini, tubuh Lindong memiliki cahaya petir yang tidak terkendali. Di bawah erosi cahaya petir semacam ini, bahkan perisai skala naga yang memiliki pertahanan kuat seperti itu, secara bertahap berubah menjadi hitam hangus. Ada retak samar-samar. Banyak mata hanya bisa menyaksikan adegan ini dengan bingung. Tidak ada yang bahkan bisa memblokirnya sama sekali. Ini karena semua orang tahu bahwa sekeliling tubuh Lindong sudah diresapi dengan petir liar dan kekerasan. Jika ada yang berani melepaskan serangan, petir liar dan kekerasan akan tertarik dengan serangan itu, dan akhirnya akan menarik petir dan menghancurkan tubuh orang yang menyerang itu. Segera, ada sedikit cahaya petir yang keluar dari lubang hitam. Dari kelihatannya, bahkan lubang hitam yang terbentuk oleh kekuatan melahap agaknya tidak dapat terus melahap. Mata Lindong juga terbuka pada saat ini. Matanya melihat melalui tirai petir di depannya dan melihat wajah suram Cao Yu di bawah. Sudut mulutnya membentuk senyum dingin. Setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Cao Yu di kejauhan. Segel tangannya kemudian berubah. Lubang hitam besar di langit berangsur-angsur bergoyang saat segel tangan Lindong berubah. Mulut lubang hitam besar itu diturunkan ke bawah. Itu muncul seperti mulut meriam hitam yang terkunci ke arah Cao Yu dari kejauhan. Cahaya petir berkedip-kedip di dalam lubang hitam. Serangan itu belum dilepaskan, tetapi ruang di depan sudah terdistorsi. Tepat ketika lubang hitam terkunci ke arah Cao Yu, Chang Wei dan yang lainnya di belakang langsung merasakan kulit di kepala mereka mati rasa. Ekspresi Cao Yu sangat gelap dan serius. Kilatan dingin melonjak di matanya. Setelah itu, kedua tangannya membentuk segel. Segera, ruang sekitarnya mulai bergerak-gerak liar. Lalu, banyak cahaya hitam yang mengejutkan langsung melonjak keluar dari angkasa. Cahaya hitam saling silang satu sama lain dengan kecepatan kilat. Itu benar-benar berubah menjadi 1000 kaki formasi hitam besar. Formasi itu tergantung di langit dan tampak sangat aneh. Ketika formasi bergoyang, sepertinya seluruh tempat itu akan ditekan olehnya. Lindong menyaksikan formasi berwarna hitam yang terbentuk. Lalu cahaya petir dalam matanya berkedip. Ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan kekuatan sebesar itu yang sangat menakutkan. Tangan Lindong dengan lembut bergerak. Jarinya menekan pada ruang kosong. Setelah itu, suara lembut juga bergemuruh menembus langit. Serang! Sebuah kata terdengar. Seluruh tempat tampaknya menjadi diam. Lubang hitam yang berputar cepat itu tiba-tiba terhenti. Dalam kegelapan yang tenang, cahaya petir tiba-tiba tampak seperti gunung berapi yang telah ditekan selama beberapa tahun. Lalu ditembak dengan kecepatan kilat, sementara diiringi oleh momentum yang mengejutkan. Seluruh tempat itu bergetar, muncul sebagai pilar sungguhan. Itu bergerak dengan cara mengerikan dan bisa menghancurkan semua yang ada di jalannya. Lalu dengan kasar menyerang ke formasi hitam di depan banyak mata tercengang. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita